Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ya, bertemu lagi saudara-saudara di Celoteh Rakyat Jelata ya. Saya akan coba bahas ini tentang Wakil Bupati Blitar yang kemarin ramai itu. Dia ingin mempertahankan ajudannya sampai-sampai dia mengancam untuk mengundurkan diri katanya. Ini beritanya dari CNN. Wabub Blitar ancam mundur gara-gara ajudan istri dimutasi bupati. Nah, itu juga ada berita videonya maksud saya. Telepon ke Gusnya, Gus Atip. Gus, ini ajudan saya kok dicopot toh, tuh kok digeser toh. Loh, itu untuk prestasi Mas. Prestasi gimana? Prestasi naik jabatan, promosi jabatan. Nah, Riananya sendiri saya tanya nggak mau naik promosi jabatan. Nanti kalau promosi jabatan itu gampang lah, nanti di masa-masa akhir jabatan saya nanti kan dapat yang enak semua gitu. Yang pernah ikut saya gitu loh Mbak. Saya terus keberatan. Nah, berarti ini nggak ada kaitannya dengan Mbak Rini. Ini kayak nggak ada kaitannya dengan Mae. Ya sudah kalau gitu Gus. Berarti yang nyopot, yang ganti siapa? BKD. Saya ributin lah BKD, gitu loh. Kamu balikin nggak 1 kali 24 jam? Kalau nggak, istri saya mengundurkan diri dari ketua PKK, Perwosi maupun yang lain-lain. Saya juga akan mengundurkan diri karena saya merasa kok saya tidak. Yang ini kan menyangkut saya karena ajudan ini kan melekatnya kepada saya dengan istri saya. Seharusnya kan saya diajak bicara dulu dong. Mutasi itu kan itu untuk kedepannya buat si ajudannya ini bisa promosi katanya, kan itu bagus sebetulnya. Lalu yang saya amati nih di video yang menarik itu, nanti saja katanya kalau mau promosi ketika jabatan atau masa jabatan wakil bupati ini sudah beres katanya. Toh nanti dikasih yang enak-enak katanya. Nih apakah artinya seorang wakil bupati bisa intervensi untuk menaruh orang-orang di posisi yang mereka inginkan? Atau bagaimana nih? Atau sesuai dengan jenjang karirnya atau jenjang jabatannya, dan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi tentu kan? Nah tapi ini katanya begitu. Nantilah kalau untuk promosi katanya, kalau semua yang ikut saya itu akan saya kasih jabatan yang enak-enak katanya gitu ya. Coba diperhatikan di videonya. Kan aneh ya, seorang pejabat publik bisa menyampaikan hal seperti itu. Ya seharusnya kan lebih, penyampaiannya itu lebih formal lah, lebih santun kan begitu. Tidak meledak-meledak seperti itu. Saya akan mundur kalau tidak dalam 1 kali 24 jam ajudannya tidak dikembalikan ke posisi semula. Ayolah Pak, Anda kan seorang pejabat, jangan sampai seperti itulah. Kan kasihan. Seharusnya dia juga bisa dapat promosi itu. Harus ditahan-tahan atau harus nanti kalau udah jabatannya selesai biar saya yang menentukan jabatannya, kan nggak begitu Pak. Orang itu kerja berkarir, dia punya cita-cita, punya harapan. Nah dia mungkin mengikuti jenjang seperti itu, walaupun kata wakil bupati ini ajudannya itu memang tidak mau dipindahkan. Tapi kalau menurut saya, siapa sih yang tidak mau promosi nantinya kan? Nah gimana nih menurut sahabat? Apakah tidak terlalu arogan seorang pejabat publik ini berperilaku seperti itu? Kita lihat dulu beritanya ya. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso mendadak mengancam mundur dari jabatannya. Oh iya, saya lupa. Wakil Bupati ini ya, Rahmat Santoso ini dulu sekitar 6 bulan yang lalu lah, dari tahun kemarin tuh pernah juga dipanggil oleh KPK untuk diperiksa, itu dugaan pencucian uang. Dari videonya Wakil Bupati ini mengatakan juga dia akan diam kalau tidak disentuh katanya. Komunikasi saya dengan Mbak Rini baik-baik saja, nggak ada masalah apa-apa. Dengan Mbak Rini itu, Mbak Rini juga sudah saya anggap kakak saya sendiri. Semuanya baik, nggak ada masalah. Cuman mungkin orang-orang di sekitarnya Mbak Rini lah yang bukan Gus loh ya, yang dus loh ya. Jadi ada Gus, ada dus kan gitu. Iya. Nah gitu. Jadi itulah yang mungkin
yang membisiki atau gimana, saya kurang Ya. paham. Nah, ini nyambung lagi nih Pak. Ya. Banyak pihak yang kemudian mendesak TP2ID ataupun tim bayangan dari Mak Rini itu dibubarkan saja. Pernah nggak Bapak menyarankan hal itu kepada Mak Rini, Pak? Ya, saya takut kan, bukan ranah saya wakil kok, beliau pimpinan saya. Buat apa saya menyampaikan yang ya buat apa saya menyampaikan? Tapi itu buat mengganggu komunikasi dan koordinasi dengan Bupati nggak sih, Pak? buat saya yang mengganggu itu, mau mengganggu mau enggak, yang penting jangan sentuh saya selesai kok, nggak ada masalah apa-apa. Dan ini mereka sudah menyentuh privasi Bapak ya? Nah, ini kalau ini sudah menyentuh privasi saya. Pertama, saya tidak diizini, saya tidak diajak bicara dengan BKD maupun siapapun. Kedua, saya sambungkan dengan ancaman Gus Fikri dan Gus Bian. Ketika itu mengancam untuk mengganti atau mencopot semua ADC saya. Nah, ini ada yang menarik nih. Seperti yang diungkap anggota Komisi 3 dari fraksi P3, Ansori Baedowi, menurut Ansori dalam beberapa kali pengambilan keputusan berupa kebijakan publik, Marini, sapaan akrab Bupati tadi ya, cenderung meninggalkan legislatif, padahal seharusnya ada sinergitas antara keduanya. Buktinya beberapa kali itu paripurna tertunda sampai 3 kali kalau nggak salah. Ya, karena macetnya komunikasi. Belum ada kesepahaman antara eksekutif dengan legislatif, tegas Ansori. Terus kemarin paripurna saya interupsi, kok bisa petani ngelegok mau nemui bupati saja harus kepanasan, kehujanan 4 hari. Memang siapa bupati itu, sambungnya. Ansori bahkan memprediksi sejak awal polemik hari ini akan terjadi. Marini kurang koordinasi dengan stakeholder yang ada. Orang nomor 1 di Kabupaten Blitar itu justru lebih percaya kepada orang luar, struktur pemerintahan. Itu yang disayangkan. Di antaranya, ini nih, TP2ID. Ini yang jadi orang ketiga nih. Dalam beberapa forum saya mendesak TP2ID itu dibubarkan saja kalau tidak membawa kebaikan bagi Kabupaten Blitar. Saya berharap Wabub jangan mundur, segala sesuatu bisa dibicarakan. Kalau situasi memanas, Dewan punya mekanisme. Prinsipnya adalah Bupati harus mendengarkan saran dari kiri kanan, jangan hanya sepihak. Tandasnya. Penilaian senada juga disampaikan Wakil DPRD Kabupaten Blitar, Mujib. Mujib mengilustrasikan Bupati dan wakilnya bak sepasang suami istri. Jika salah satu dari mereka mau mundur, berarti ada komunikasi yang salah di antara keduanya. Bupati dan wakil ini ibarat suami istri. Kalau kemudian ada masalah, bisa jadi karena kurang komunikasi keduanya macet. Kurang harmonis atau ada pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan keluarga mereka. Ini kayak sinetron ya. Jadi kayak cinta segitiga, hubungan mesra karena rusak karena pihak ketiga. Cobalah jangan kayak sinetron, itu ngeri ya. Nah, jadi disinyalir ternyata ada ketidakharmonisan di dalam pemerintahan daerah Blitar, baik itu dengan wakilnya, antara bupati dengan wakilnya, juga bupati dengan legislatif. Nah, seperti yang tadi disampaikan. Nah, pengibaratan tadi ya, antara bupati dan wakil bupati itu memang betul seperti suami istri. Bupati dan wakil bupati itu harusnya kan satu visi, satu misi, kan begitu, berkolaborasi dengan baik untuk memajukan daerahnya. Nah, kalau seperti ini kan kayaknya mereka jadi tidak fokus pada pengembangan atau pembangunan daerahnya, apalagi ke rakyatnya, karena mereka ada permasalahan internal di dalamnya. Nah, cobalah Pak Wakil Bupati ini dan Bu Bupati ini memperbaiki komunikasinya dulu. Jangan sampai ada pihak ketiga yang mencederai hubungan di antara keduanya. Kan harus harmonis ya. Janganlah hanya mendengar dari satu sisi tanpa ada klarifikasi atau fakta dari sisi yang lain. Jadi jangan mentang-mentang karena bentukan sendiri tim ini menjadi satu-satunya sumber informasi Ibu Bupati ini kan. Nah, kalau Ibu Bupati berhalangan, terus yang menjadi penggantinya kan wakilnya. Nah, wakilnya harus bisa mengisi kekosongan di situ. Nah, kalau tidak kompak mau bagaimana nih? Rakyat kan udah bisa menilai.
kok pemerintahannya seperti ini, gimana mau fokus pada rakyat. Mungkin kalau Pak Ganjar dengar atau Pak Ganjar nonton video ini, cobalah dimediasi antara mereka supaya mereka bisa lebih fokus pada pengembangan daerahnya, memperbaiki daerahnya. Nah, gimana menurut sahabat nih? Silakan berkomentar di kolom komentar ya. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat.